Halo Sena Media, selamat berjumpa kembali dengan Sena Media. Kali ini Sena Media ingin memberikan tutorial tentang cara mengganti password router ZTE F609, router sejuta umat. Karena router ini banyak sekali digunakan oleh beberapa ISP dan router ini juga memiliki kemampuan pancar WiFi yang lumayan bagus sehingga router ini bukan router yang kaleng-kaleng sehingga sangat nyaman digunakan oleh pengguna-pengguna WiFi yang memang memiliki kegunaan untuk di rumah-rumah masing-masing. Oke, kita langsung saja membahas cara mengganti password dari ZTE F609. Oke, biasanya IP default dari router ini adalah 192.168.1.1. Jadi step pertama, saya ulangi ini lagi. Step pertama, silahkan dibuka browser kalian. Kalau saya di sini menggunakan browser Chrome, ini opsional. Kalian boleh menggunakan browser yang lain, boleh menggunakan Mozilla, Mozilla Firefox ataupun Edge ataupun Tor dan sebagainya, terserah kalian. Kemudian IP defaultnya adalah 192.168.1.1. Jadi untuk mengakses router ZTE 609 ini IP defaultnya adalah sekian. Cuman kebetulan untuk yang di router saya itu sudah saya ganti eh, IP defaultnya. Bentar. 172. Jadi kalau yang IP default saya itu di IP 172.23.2.11. Ya. Error loading, saya ulang lagi. Nggak mau loading. Saya ulangi lagi. Saya buka dari awal lagi. 172.16.89.99. Oke. Jadi ini tampilan default dashboard awal dari ZTF 609. Kita harus masuk login menggunakan username password yang kita miliki. Kalau untuk defaultnya, default untuk penggantian hanya untuk penggantian password WiFi ya, itu kita bisa menggunakan username user, kemudian passwordnya juga user. Ini untuk konfigurasi biasa. Oke, setelah kita masuk dashboard awal, kita akan disuguhi informasi terkait model, kemudian serial number, hardware version, software version, bootloader, phone serial number, dan batch number. Nah, yang perlu kita ketahui di sini mengenai di hardware version dan software versionnya. Jadi ini disclaimer buat teman-teman. Saya di sini tutorialnya menggunakan versi 8.0.1 dan sekian-sekian. Apabila terjadi perbedaan tombol atau navigasi dari yang ada di tutorial ini, apabila terjadi perbedaan dengan router kalian, maka kemungkinannya adalah versi kalian dan versi yang ada di saya itu berbeda. Jadi silakan dipastikan software kalian memiliki version 8.0. Namun biasanya kalaupun ada perbedaan,
navigasinya atau fiturnya itu tidak terlalu signifikan. Mungkin hanya bug-bug saja yang terjadi perbedaan. Oke, setelah kita disodori ini, kita bisa menuju ke network. Jadi apabila kita ingin mengganti password, silahkan menuju ke navigasi network ya. Di sini ada network, silahkan diklik. Kemudian di sini ada basic, ada WLAN ya. Setelah network ada WLAN. Nah, di sini ada pengaturan-pengaturan untuk WiFi kalian. Kemudian perlu kalian ketahui juga, di sini saya menggunakan PC. Jadi apabila kalian menggunakan handphone, baik itu Android maupun iPhone, biasanya tampilannya kurang lebihnya sama, hanya saja akan tampak kecil di smartphone kalian. Jadi ya harus dilebar-lebarkan dulu. Oke, kita lanjut. Kita bahas dulu di WLAN yang basic. Oke, di sini ada wireless RF mode. Di sini untuk mengaktifkan dan mendisable WiFi kalian. Kemudian di sini ada country region, ini untuk pengaturan bandwidthnya. Kemudian di sini ada channel ya. Di sini ada channel. Channel ini untuk mengatur channel berapa atau frekuensi berapa WiFi kalian digunakan. Biasanya ini sangat berguna apabila di sekitar rumah kalian itu ada WiFi yang lain, sehingga itu berpotensi menjadi intervensi untuk WiFi yang ada di rumah kita, sehingga kita bisa mengatur di channel manakah yang kosong atau di frekuensi manakah yang kosong yang tidak terganggu dengan frekuensi-frekuensi yang lain. Jadi kita bisa memilih di sini, dan biasanya yang channel auto ini dia sudah menyesuaikan. Ketika memang biasanya defaultnya itu akan memilih satu, tapi nanti ketika di channel satu tersebut atau di sekitar satu itu ada WiFi yang lain yang memang mengganggu atau mengintervensi dari router F609-nya, maka F609 akan mencari channel-channel yang lain. Jadi biasanya kalau auto itu akan menyesuaikan dari kondisi di lapangan. Namun biasanya gini, ketika kita menggunakan channel yang auto, kemudian di sekitar kita itu banyak sekali intervensi. Nah, kemudian biasanya F609 akan memilih channel yang nomor 11. Nah, yang perlu diketahui juga adalah ketika F609 menggunakan channel 11, ada beberapa perangkat handphone atau smartphone yang masih belum support channel 11. Sehingga bisa jadi kemungkinan WiFi dari F609 itu tidak akan tampil atau tidak akan muncul di beberapa perangkat-perangkat tertentu. Namun kalau untuk perangkat-perangkat yang terbaru biasanya sudah muncul channel 11. Oke. Kemudian untuk mengganti password silahkan menuju ke security. Kalau hanya ingin mengganti nama WiFi-nya, silahkan buka di SSID setting. Di sini ada nama WiFi, kemudian ada password WiFi. Jadi kalau ingin mengganti nama WiFi-nya di SSID setting, kalau ingin mengganti passwordnya silahkan menuju ke security. Kita menuju di SSID setting terlebih dahulu. Jadi ini ada beberapa pengaturan. Ini untuk choose SSID-nya. Jadi perangkat F609 ini dia support 4 SSID atau 4 nama WiFi. Nanti ketika kita mengaktifkan beberapa multi SSID ini, maka akan ada nama WiFi yang lain dalam satu perangkat F609 ini. Yang perlu jadikan informasi juga, silakan dipastikan kalau memang tidak menggunakan multi SSID, pastikan SSID yang lain itu dalam kondisi disable atau dalam kondisi tidak aktif. Karena biasanya SSID ini akan dijadikan celah oleh beberapa user atau pengguna WiFi yang lain. Oke, kemudian di sini ada hide SSID atau menyembunyikan SSID. Jadi kalau kalian mau menyembunyikan nama WiFi kalian itu bisa menggunakan SSID. Kemudian bisa masuk ke WiFi ini dengan mode manual. Jadi kita ngetik manual nama WiFi-nya.
Kemudian ada enable SSID ya, ini untuk mengaktifkan SSID-nya. Kalau terchecklist macam ini berarti SSID-nya aktif. Kalau tidak terchecklist macam ini berarti SSID-nya tidak aktif. Kemudian di sini ada SSID isolation. Ini fungsinya untuk agar antar perangkat tidak saling terkoneksi. Kalau ini relatif tergantung kebutuhan, tidak semua orang membutuhkan fitur ini. Kemudian ada maksimum klien, ini untuk membatasi berapa klien yang bisa terkoneksi ke SSID tersebut. Misal kita membatasi 2 atau 3 dan sebagainya. Atau kita bisa membuat 2 SSID, 1 SSID untuk kita sendiri untuk di rumah, kemudian yang 1 SSID-nya itu digunakan untuk tamu atau orang lain yang datang ke rumah. Bisa ngakal juga dengan itu. Jadi misalkan SSID 1 untuk kita sendiri, misalkan Sena Home. Nah, kemudian yang di SSID 2 itu misalkan untuk tamu, kita aktifkan di sini, kemudian namanya untuk tamu Sena. Nah, jadi semacam ini, bisa kita akali semacam itu juga. Tapi untuk kali ini fokus di satu SSID saja dulu, jadi tidak saya submit, tidak saya save. Itu untuk mengganti nama wifi-nya. Kemudian ada priority, nanti kita bisa mengatur priority tergantung dari settingan kita. Nanti ada pengaturan di basicnya nanti untuk priority. Kemudian kalau sudah kita menggantinya, misalkan kita ganti Sena Media, itu kemudian kita submit, maka nama wifi-nya akan berganti menjadi SSID yang baru. Kemudian kalau kalian menggantinya melalui smartphone, maka wifi kalian akan terputus sementara karena kalian login terkoneksi ke wifi tersebut, maka akan terputus sementara. Kemudian silakan dihubungkan kembali dengan SSID yang baru. Oke, kalau di sini tidak saya submit karena ada beberapa yang sudah menggunakan wifi ini. Jadi ini saya cancel aja. Kembali ke wifi awal. Oke, itu untuk mengganti nama wifi. Kemudian kita menuju ke security. Nah, ini kalau kita ingin mengganti password wifi-nya, kita bisa menggantinya di sini. Jadi sama terkait security ini atau password wifi ini juga multi SSID. Jadi pengaturan password ini untuk masing-masing SSID-nya. Jadi kalau kita memilih SSID 1 berarti ini password untuk SSID 1. Kalau kita klik pilih SSID 2, maka di sini password untuk SSID 2. Oke, di sini saya mencontohkan di SSID 2 saja ya, karena yang SSID 1 sedang banyak yang menggunakan, jadi nanti takut mengganggu yang lain. Jadi saya contohkan di SSID 2, kita untuk authentication tipenya bisa pilih yang WPA 2 PSK, atau kita force di WPA 2 PSK. Karena untuk sementara ini konfigurasi atau keamanan yang lebih aman dari beberapa pilihan ini adalah WPA 2 PSK. Walaupun masih ada celah, cuman masih sulit untuk dibobol. Walaupun sudah ada yang bisa membobol untuk yang WPA 2 PSK ya, tapi paling tidak kita memilih yang lebih aman daripada WPA PSK. Karena untuk yang WPA PSK ini lebih mudah, sangat mudah sekali dibobol oleh beberapa orang-orang yang memang mengetahui jaringan, yang memang sudah menguasai di bidangnya itu. Kemudian di sini kita bisa memasukkan passwordnya di sini, WPA passphrase. Misalkan 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi untuk yang password wifi ini ada ketentuan minimum 8 karakter, maksimum 63 karakter. Biasanya kalau untuk WPA passphrase minimum 8 karakter. Jadi kita nggak bisa mengganti password di bawah 8 karakter. Misalkan huruf A saja atau huruf B saja, itu nggak bisa. Atau mungkin 1 sampai 7 nggak mungkin bisa. Karena karakternya kurang. Kecuali kalau 1 sampai 7-nya itu hanya sebuah kode informasi ya. Contoh misalkan
Gini saya tunjukkan. Kalau penulisan 1 sampai 7-nya semacam ini, itu nggak bisa. Tapi kalau biasanya untuk mengecoh teman-teman yang lain sih biasanya 1 sampai 7. Nah, biasanya semacam ini. Nah, ini karakternya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hanya saja penulisannya itu untuk mengecoh teman-teman yang lain biasanya titik 1 sampai 7. Ya, ini hanya hanya apa ya? Hanya sekedar ya buat seneng-senengan aja sih, biasanya ada yang menggunakan 1 sampai 7, 1 sampai 8 dan sebagainya. Ada juga yang menggunakan dirahasiakan, ada yang membuat nama password wifi-nya itu sedang gangguan. Jadi ya itu buat buat seneng-senengan aja, buat lucu-lucuan ke teman-teman yang lain biar agak terkecoh, dan buat buat kita biar bisa tertawa aja. Biasanya soalnya biasa tanyain wifi-nya apa? Lagi gangguan wifi-nya. Padahal itu sebenarnya sebuah password yang disampaikan, tapi wah masa gangguan sih. Jadi itu hanya sebuah sebuah password yang untuk mengecoh yang lain saja. Oke, itu ya kalau kita mengganti password bisa diketikkan di sini 1 sampai 7, kemudian diklik submit. Kemudian ada keterangan your password is too weak, you should use a combination of list 8 or more. Jadi password kamu sangat lemah, kamu harus menggunakan kombinasi dari uh, sekiranya 8 atau lebih karakter dengan capital letter, small letter, dan digit. Jadi dengan huruf besar, huruf kecil, dan digit. Klik confirm to continue. Jadi kalau kita mau menggunakan password itu saja, ya udah kita confirm. Kalaupun kita ingin mengganti yang lain, ya nggak masalah. Karena memang kombinasi-kombinasi semacam ini memang sebenarnya itu masih masih kurang kurang kuat untuk keamanan sistem. Namun kalau hanya untuk rumahan saja, saya rasa ya tidak masalah lah. Yang penting jangan sampai hanya 1 1 1 1 1 atau mungkin 1 1 1 2 2 2 2. Kalau untuk kalau hanya untuk uji coba nggak masalah, tapi kalau untuk seterusnya ya saya sarankan jangan menggunakan yang hanya digit saja atau yang hanya huruf saja. Paling enggak ada kombinasinya, ada huruf, ada angka. Minimum itu kalau untuk di rumah. Kalaupun mau lebih spesifik lagi ya ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada simbol, ya itu lebih aman. Kemudian semakin panjang juga pasti akan semakin bagus. Cuman pastinya akan lebih ribet. Ya itu relatif buat kalian semua. Tapi menurut saya kalau hanya untuk di rumahan, eh, karakter dengan digit saja itu sudah cukup. Dengan kombinasi 8 sampai dengan kombinasi paling minimum 8 karakter. Oke, itu untuk penggantian passwordnya. Kemudian kita menuju untuk tips-tips pengamanan dari WiFi kita. Tadi ada beberapa tips juga ya yang untuk mengamankan untuk di sisi passwordnya. Kalau sekarang kita akan membahas pengamanan yang di sisi yang lain. Contoh di sini ada SSID setting. Di sini ada salah satunya hide SSID. Hide SSID. Jadi kita menuliskannya manual, kemudian agak ribet juga, tetapi ini lebih aman buat pengunjung yang lain. Soalnya nanti yang muncul itu nggak ada nama SSID-nya. Jadi bisa mengecoh pengguna-pengguna yang awam ya. Jadi kalau yang pengguna WiFi yang sudah mahir pastinya hide SSID ini bisa dilihat sinyalnya berapa. Cuman namanya nggak muncul. Ini hanya untuk pengecoh pengguna yang awam saja. Kalau kalian kategorinya tidak tidak mempermasalahkan namanya muncul, ya udah kita mengabaikan metode yang ini. Kemudian ada yang metode yang kedua di bagian access control. Jadi di sini kita membatasi
siapa saja yang bisa terkoneksi ke WiFi kita. Jadi contoh misalkan di sini untuk yang SSID 1 modenya saya blok, kemudian saya masukkan MAC address-nya. Jadi MAC address yang dituju misalkan ada seorang tamu yang menggunakan WiFi tanpa permisi atau bagaimana, atau pengguna lain yang ada di depan rumah mungkin misal tiba-tiba connect. Nah, itu kita bisa memblok. Jadi target MAC address dari perangkatnya kita masukkan di sini, kemudian kita add. Jadi kalau modenya mode blok, MAC address yang kita tambahkan berarti akan diblok oleh F609. Kalau modenya mode permit, maka MAC address yang ditambahkan yang diperbolehkan untuk terkoneksi F609. Selain itu maka akan diblok oleh F609. Jadi modenya silahkan disesuaikan sesuai kebutuhan. Kalau mau memblok salah satu saja ya pakai mode blok. Tapi kalau hanya dikhususkan untuk tuan rumah katakan ya bisa pakai yang permit saja. Jadi MAC address di luar yang didaftarkan maka tidak akan bisa terkoneksi. Nah, kemudian kalian bisa melihatnya di sini associate device. Jadi di associate device ini perangkat apa saja yang terkoneksi ke F609 kita. Kalau di sini kebetulan sudah tidak terkoneksi ya. Jadi kosong, nggak ada yang terkoneksi. Kemudian menuju kembali lagi ke associate access control list. Jadi biasanya kita melihat di associate device siapa saja yang terkoneksi, kemudian MAC address-nya berapa, kemudian kita bisa menambahkan di sini. Itu kalau modenya blok. Tapi kalau modenya permit, ya bisa juga dilihat di situ. Kemudian untuk lebih memastikan silakan dibuka di smartphone kalian. Misalkan di Android itu bisa dicek di pengaturan tentang ponsel, kemudian di status. Maka biasanya di situ akan muncul MAC address dari perangkat itu berapa. Dan kemudian jangan lupa kalau misalkan kalian mau menggunakan mode ini, pastikan perangkat kalian atau smartphone kalian itu tidak dalam mode MAC acak. Karena nanti ketika kalian memasukkan misalkan di mode permit dan MAC address-nya kalian daftarkan di MAC address kalian, ternyata modenya mode acak. Maka setelah kalian mendaftarkan, kemudian kalian misalkan pergi atau tidak mengkonekkan WiFi kalian. Nah, kemudian setelah kembali lagi, maka MAC address kalian itu akan berubah. Nah, yang akan jadi fatal adalah kalian tidak bisa lagi koneksi ke WiFi-nya karena yang kalian daftarkan adalah bukan MAC address utama kalian. Sehingga pada saat MAC-nya berubah ya kalian tidak bisa masuk ke WiFi-nya. Itu resikonya ya. Jadi kalau mau menggunakan metode ini, pastikan perangkat kalian atau smartphone kalian itu tidak dalam mode MAC acak. Jadi silahkan dinonaktifkan dulu MAC acaknya. Nah, kemudian di sini ada WPS. Nah, ini biasanya digunakan celah oleh beberapa hacker WiFi. Itu sebaiknya di disable. Walaupun ini sebenarnya untuk mempermudah kita sih untuk mengkoneksikan perangkat smartphone kita ke F609 tanpa menggunakan password. Jadi hanya dikoneksikan dengan WPS, dengan tombol WPS bisa connect otomatis. Namun kemudahan itu bisa menjadi celah untuk beberapa orang untuk masuk atau mengakses WiFi kita. Oke, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, mudah-mudahan hari-hari kita lebih lancar, lebih bagus, lebih smart, lebih semuanya lah. Mudah-mudahan kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.